tema dari IG Live kita adalah vaksin bring us closer. Nah, Woi, oke, oke. kenapa? Kenapa gitu? Karena lu tahu kan ya buatnya banyak banget, terutama karena masalah pandemi, vaksin itu jadi sangat diangkat sekali. Nah, ini kan kita banyak cerita simpang siur nih tentang vaksin, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, di sini kita hadirkan pakarnya untuk membahas vaksinasi secara umum. Nah, Oke. sedikit profil kita tentang bintang tamu kali ini si Dokter Debbie ini adalah dia itu 30 tahun yang lalu, udah super senior banget nih. Oke. 30 tahun yang lalu lulus sebagai dokter umum di FKUI. Hmm. Kemudian mengambil spesialis anak dia sudah 23 tahun. Kemudian pernah bertugas sebagai dokter umum di RSU Namlea, Pulau Buru, Maluku pada tahun 91 sampai dengan tahun 93. Wah, baru lahir Praktek gue tuh. sebagai dokter luar biasa mungkin. Praktek sebagai dokter anak di RS Marinir Cilanda, RSUD Putu Sibau, Kalimantan Barat, sempat di Puskesmas Setiabudi, Jaksel, dan saat ini berada di RSUP Fatmawati sejak tahun 2004. Nah, Wow. beliau adalah dokter spesialis anak, konsultan subspesialis infeksi dan penyakit tropis. Nah, Hmm. dan ini memang dia pakarnya di bidang vaksinasi juga tentunya. Saat ini sudah menyelesaikan pendidikan doktornya di bidang kedokteran pada tahun 2016 dan praktek di RSUP Fatmawati Divisi Infeksi dan Penyakit Tropis dan juga Rumah Sakit Pondok Indah Blitar. Jadi tidak perlu menunggu lama, nanti kita invite dulu dengan Dokter Debbie Anto. Ah, Ya, udah nggak sabar. Nggak, karena kalau semakin lama berduaan, makin nggak enak kondisi badan ini. Kayak ada, nggak tahu ya. nah sebab kita bicara tentang guys, selamat Halo, malam Dokter Dokter Edi. Debbie. Halo Malam, dokter. malam. Malam, Kedengeran ya? dok. Kedengeran. Kedengeran Kedengeran dong, baik. jelas. Kedengeran ya. Saya Takut. berharap sih Budi nggak usah didengar gitu, tapi Oh ternyata gitu. kedengeran juga. Jadi apa boleh buat gitu, dok. Dokter sehat dong. Iya, puji Tuhan. Syukurlah kalau begitu. Iya. Dokter, kita nih Ya, lagi mau ngomongin vaksin nih, dok, karena banyak banget informasi simpang siur di iya, iya, iya. masyarakat ya, pro dan kontra mengenai vaksin nih. Iya, Jadi iya, iya. kita berterima kasih banget dokter sudah mau datang dan hadir untuk memberikan ekspertisinya kepada kami. Oke. Ya, Nah, ngobrol-ngobrol ya. iya dokter. Nah, sebelum kita mulai nih dok, sebenarnya banyak nih pertanyaan dari orang awam yang sebenarnya bingung. Kenapa sih vaksin itu bisa memberikan suatu proteksi di dalam diri kita? Nah, mungkin dokter bisa jelasin dulu nggak dasar-dasarnya itu? Oke, ya. Ya, jadi vaksinasi itu memang kan satu upaya untuk memberikan vaksin ya. Nah, vaksin itu apa sebenarnya? Vaksin itu adalah virus atau bakteri, baik yang dilemahkan atau yang diinaktifkan, atau bagian dari virus atau bakteri yang yang diberikan, yang telah diolah gitulah ya, telah diolah sehingga bisa diberikan untuk daya tahan tubuh. Nah, sebenarnya prinsipnya adalah seperti kita kalau sakit, ya kalau kita sakit misalnya kemasukan virus tifus lagi, bakterinya tifus gitu ya. Nah, kan itu akan menimbulkan reaksi tubuh. Ketika reaksi tubuh kita tidak kuat untuk berkompetisi, akibatnya kita jadi sakit. Nah, vaksinasi itu kira-kira memasukkan virus itu dalam jumlah yang tertentu atau bakteri dalam jumlah tertentu yang sudah dilemahkan atau diinaktifkan sehingga tidak bersifat membuat menjadi sakit, tetapi dapat menimbulkan imunitas tubuh yang sama dan yang dapat diukur oleh efektivitasnya. Ya, mungkin di zaman COVID ini begitu kita dengar vaksin gitu ya, kita efektivitas. Nah, itu kira pemberian sekian kali atau satu kali. Nah, itu dapat menimbulkan efektivitas perlindungan terhadap penyakit tertentu gitu. Jadi itu hal yang sangat penting ya, yang mungkin masyarakat atau ya masyarakat berpikir bahwa kita seperti membuat orang sakit gitu, padahal sebenarnya tidak. Ya, jadi vaksin itu sudah diproses sedemikian rupa untuk supaya dapat tubuh itu
hanya untuk membuat daya tahan tubuhnya gitu. Jadi si virus atau bakteri itu tidak lagi membuat kerusakan pada sel tubuh sehingga membuat sakit gitu. I see. Dok, kan Ya, aku awal banget nih dok, aku pengen tanya soal ya. vaksin. Dok, apakah semua penyakit tuh bisa divaksin? Menyambung pertanyaan tadi, misalnya digigit lebah gitu, kejang meriang, itu ada vaksinnya nggak dok? Atau apa sih yang bisa divaksin? Yang ada vaksin tuh bisa menanggulangi sama yang enggak gitu dok? Gimana sih ngebedainnya? Ya, jadi kalau Dokter Debbie, ya, ya, mohon maaf ya sebelumnya, saya mohon maaf kalau bisa pertanyaan Budi mungkin agak-agak, kalau kita bilang tuh out of the box gitu dok gitu, jadi nggak kepikiran sama orang normal, tiba-tiba bisa ditanya sama dia gitu. Sebelumnya saya minta maaf dulu dok. Jangan gitu dong, kan yang mau nanya. Siapa tahu kan bisa kan dia tahu. iya, Silakan dok. iya. Jadi vaksinasi itu kan isinya adalah virus atau bakteri yang bisa menimbulkan penyakit infeksi ya. Penyakit infeksi. Jadi kalau selain penyakit infeksi seperti misalnya penyakit jantung, penyakit alergi atau penyakit penyakit gangguan metabolisme tubuh, nah itu tidak bisa diberikan vaksinasi karena tidak ada agennya gitu kan, tidak ada agen dari luar. Agen penyakit itu kan penyakit infeksi itu kan adalah virus atau bakteri atau jamur. Tapi yang baru bisa dibuat vaksinnya adalah virus atau bakteri ya gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau kayak tadi digigit gitu ya, itu kan proses alergi ya yang benar sama ada agen dari luar yaitu yang digigit itu. Tapi bukan virus atau bakteri penyebabnya gitu. Oke, kebayang. Dok, aku tanya lagi boleh ya dok ya? Karena aku punya banyak pertanyaan nih dok. Berhubung anakku baru 3 bulan, kan setiap bulan ke dokter tuh divaksin gitu. Jadi waktu aku ke rumah sakit, mereka ada beberapa tahapan gitu. Misalnya, Pak ini paket 3 bulan, paket 6 bulan, paket 1 tahun gitu. Yang jadi pertanyaanku, sebetulnya yang wajib yang mana sih dok? Atau memang selama setahun atau 2 tahun tuh semua vaksin itu wajib? Karena aku sempat waktu itu dari rumah sakitku ada paket, ini ada paket virus Jepang apa gitu, aku nggak ngerti kan, jadi aku merasa apa ya, kok kayaknya aku nggak pernah dengar, jadi aku nggak ambil paketnya. Apa ya dok yang wajib dan yang enggak gitu, pengen tahu. Oh ya, jadi jadwal vaksinasi atau vaksin yang diberikan dalam satu negara itu berdasarkan penyakit infeksi yang sering terjadi dan menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang masih tinggi gitu ya. Jadi berbeda-beda antara negara, misalnya Indonesia dengan ya terutama Asia ya, Asia itu hampir mirip, tetapi misalnya dengan Eropa, dengan Amerika itu mungkin berbeda. Misalnya untuk BCG ya, untuk karena di sana penyakit TBC itu hampir mungkin jarang sekali ya. Kebanyakan itu di Asia atau di negara-negara Asia Tengah, Asia Tenggara gitu ya, itu masih tinggi. Jadi itu memang tidak dimasukkan dalam jadwal imunisasi. Nah, sehingga ketika satu jadwal itu dibuat, maka harusnya idealnya ya semuanya harus diberikan gitu ya. Nah, tetapi memang ada hal yang memang diatur oleh pemerintah di dalam Permenkes. Itu yang kita namakan dalam istilahnya wajib gitu. Jadi apa yang harus memang diberikan pada bayi usia di bawah 1 tahun, kemudian antara 1 sampai 2 tahun, kemudian pada usia sekolah. Nah, itu adalah yang kita katakan wajib gitu. Wajib diberikan, sehingga semua orang harus, maksudnya semua bayi itu harus atau semua anak itu harus. Nah, tetapi ada juga yang diberi istilah pilihan. Nah, pilihan itu adalah selain yang wajib tadi gitu. Jadi artinya mereka boleh memilih ya berdasarkan banyak hal ya, karena kebanyakan yang pilihan itu adalah ada vaksin-vaksin yang masih sifatnya diimpor, belum bisa atau ya belum bisa dibuat di negara kita gitu. Nah, itu yang memang diberi istilah pilihan. Tapi kalau ditanya saya
berikan yang mana gitu ya. Kalau idealnya ya semuanya harus diberikan gitu. Karena kan itu menyangkut menyangkut penyakit-penyakit infeksi yang masih sering terjadi di satu negara gitu. Ya. Makasih dok, lo jawab banget. Ya. Nah, menyambung pertanyaan dokter, saya jadi kepikiran tentang booster dong. Jadi kalau misalnya banyak nih pertanyaan bahwa ada vaksin yang kayaknya cukup dikasih sekali seumur hidup. Ada yang mungkin dikasih bisa bertahan sampai 10 tahun, misalnya seperti vaksin hepatitis gitu ya. Atau ada juga harus melakukan booster misalnya tetanus pada ibu yang rencana catin calon pengantin itu kan kadang-kadang juga ada regimen pemberiannya. Nah ini dipertanyakan juga nih dok, pusing. Tapi sebelum dokter menjawab, kita buka juga sesi tanya jawab dulu ya. Jadi kepada Dokter Helvi, kalau misalnya ada pertanyaan kepada Dokter Helvi, boleh cantumkan aja pertanyaannya di kolom komentar di bawah, dan nanti akan kita tanyakan kepada dokter. Silakan dok, menjawab untuk masalah boosternya. Oh iya, jadi booster itu adalah istilahnya ulangan ya. Booster itu sebenarnya untuk meningkatkan efektivitas. Jadi pada saat diberikan imunisasi dasar atau pertama kali, jadi prinsip vaksin itu pada saat dia diberikan pertama kali, sebenarnya dia belum menimbulkan imunitas. Jadi istilahnya dia baru kenal saja, dia belum bikin suatu daya tahan tubuh. Nah, ketika dia diberikan kedua kali, ketiga kali, maka dia mulai ada peningkatan untuk memberikan imunitas yang cukup. Nah, tetapi untuk jangka waktu tertentu, efektivitas itu atau imunitas itu akan cukup tinggi, tetapi nanti dia akan turun gitu. Nah, booster itu fungsinya untuk meningkatkan kembali. Misalnya DPT deh ya, DPT itu diberikan 3 kali pada saat usia di bawah 1 tahun. Nah, dia ketika diberikan di bawah 1 tahun itu, sebenarnya dia sudah cukup baik ya. Tetapi ketika dia sudah di atas 1 tahun, imunitasnya mulai turun lagi gitu ya. Tadinya mungkin sampai 50%, dia kemudian turun 30% misalnya. Nah, itu kita harus berikan lagi booster supaya memperkuat lagi gitu. Nah, pada umumnya vaksin-vaksin yang diulang itu kebanyakan memang kebanyakan adalah vaksin-vaksin yang inaktif. Kenapa? Karena ya dia sudah tidak aktif ya, jadi dia hanya bagian tubuhnya atau bagian badannya, sehingga dia harus memberikan menimbulkan reaksi tubuh yang berbeda dengan vaksin yang hidup dilemahkan. Misalnya tapi sekarang pun juga sebenarnya vaksin hidup kebanyakan sudah diulang ya. Misalnya varicella lah ya, varicella dulu kan mungkin istilahnya kalau udah kena 1 kali udah nggak usah lagi vaksin, udah kekebalan seumur hidup. Nggak gitu juga gitu, karena dia harus memberikan daya tahan tubuh yang cukup itu sampai harus di atas 70-80% gitu, baru kita bilang dia baik. Nah, kebanyakan vaksin hidup itu sekali pemberian kadang-kala dia memang sudah cukup tinggi gitu ya, berbeda dengan vaksin-vaksin yang inaktif atau yang partikel atau bagian tubuhnya. Nah, itu dia harus diberikan lebih dari 1 kali atau yang kita kenal dengan nama booster itu gitu. Tuh kira-kira penjelasannya. Ya. Oke, baik dok. Jadi kalau ditanya belum? Booster gimana dok? Jadi kalau ditanya booster? Oh ya, jadi kalau booster itu harus ya. Jadi kalau ingat dulu ya, kan dari pemerintah itu wajib itu imunisasi dasar. Nah, tapi dengan berkembangnya waktu, kan setiap kali memang ada halo, Dokter Debbie. Dokter suaranya nggak keluar ya? Dokter Debbie. Halo dok. Kayaknya kita ngomong agak kedengeran juga, mungkin speakernya nggak kecolok ke
Headsetnya nggak kecolok ke headset kali, kecabut kali mungkin. iya, kecabut kayaknya. Ya, Oh, udah. menjelang. Kedengeran ya? Enggak. Halo? Ya dok. Halo? Maaf, Ya, tadi suaranya sempat agak hilang sebentar. Oh iya, tadi ada telepon masuk, saya diemin aja. Oh, iya. Iya dokter. Iya, jadi apa namanya? Ya kira-kira gitu ya. Jadi artinya sampai nanti yang tadi dibilang cantin itu, gitu. Nah, ada juga memang kalau dia lengkap sampai dia umur 12 tahun, dia sebenarnya tidak perlu lagi untuk imunisasi cantinnya lagi ya. Tapi kan karena rata-rata orang Indonesia itu jarang sekali ya booster, maka ya dia memang kebanyakan diulang lagi atau diberikan lagi pada saat cantin itu gitu. Nah itu tadi pertanyaan saya tadi, buat lu udah di booster belum? Lu vaksin aja bolong-bolong kan waktu kecil kan? Vaksin aja bolos nih gue tahu. Enggak, bukan. Jadi gua rasa kita nih mesti nge-share banyak podcast ini, pembicaraan kita ini sama banyak, terutama generasi orang tua kita, karena kadang-kadang kan jadi sebuah ketakutan ya ketika kok vaksin lagi sih kemarin kayaknya udah nih kenapa lagi gitu. Banyak orang tuh yang nggak tahu bahwa kalau dokter nggak bilang, saya pun agak kaget sebetulnya. Oh ternyata tuh perlu ya divaksin lagi sebagai booster. Saya aja baru tahu dari dokter. Jadi aku rasa informasi ini mesti banyak di-share banget supaya orang tahu selama ini tuh salah loh. Sebenarnya bukan vaksin tuh nggak cuma sekali selesai gitu. Nah, bagus. Yang ironisnya itu kadang-kala kita berpikir orang itu tidak divaksin itu di daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Nah, yang saya ketemu adalah mereka yang anaknya misalnya kena tetanus atau kena difteri gitu. Itu waktu kita tanya rumahnya dekat-dekat sini lah, maksudnya di daerah Jabodetabek gitu ya. Terus waktu kita tanya puskesmasnya di mana, deket nggak gitu, deket gitu kan. Maksudnya dia mungkin pasarnya masih lebih jauh yang dia sering datang daripada puskesmasnya yang dekat rumah gitu. Nah itu pengertian itulah yang memang masih sering harus di broadcast terus lah untuk imunisasi. Apalagi kemarin tahun berapa ya, sebelum COVID ya, itu sampai sekarang sih masih ya, difteri yang di Jawa Timur itu kan sampai ratusan ya. Itu ironis banget gitu loh. Maksudnya harusnya DPT itu sudah lama sekali, tapi kenapa kasusnya makin meningkat di Jawa Timur, di Aceh ya, itu kan sangat-sangat menyedihkan lah gitu ya. Nggak apa dok, jadi lewat pembicaraan kita bakal sharingkan banyak ini karena ya orang juga tahu gitu, jangan sampai akhirnya amit-amit menyebabkan kematian yang tidak perlu sebetulnya, karena harusnya udah hilang gitu penyakitnya. Dok, aku pengen tanya lagi sama dokter. Jadi karena aku awam, jadi ketemu dokter seneng banget. Dok, jadi ngomongin soal vaksin dan imunisasi gitu ya, sebetulnya gejala KIPI kita sebutnya abis vaksin tuh normal nggak sih dok? Kenapa tiap orang tuh beda-beda atau tiap anak tuh beda-beda? Kayak misalnya anakku habis divaksin kondisinya tidak panas gitu, sedangkan temen bilang Bud nanti bulan ketiga panas nih gitu, atau setelah kemarin aku divaksin COVID-19 gitu ya, aku kondisinya nggak kenapa-napa, temen ada yang sampai kelengan gitu. Sebetulnya gimana sih dok, efeknya KIPI itu normal buat semua orang atau gimana? Iya, jadi KIPI itu kan singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Jadi kejadiannya berapa lama? Bisa cepat ya, bisa cepat dalam beberapa jam, dalam beberapa menit, atau sampai beberapa hari ya. Sebenarnya kalau dibilang KIPI itu bisa bulanan juga ya, asal itu memang berkaitan dengan si vaksin itu. Nah, tidak semua orang memang akan terjadi KIPI gitu ya, karena sudah diminimalisir atau sudah sangat diperkecil sekali untuk terjadinya reaksi tubuh terhadap si vaksin tersebut. Contohnya apa? Contohnya misalnya DPT ya, vaksin DPT itu tadinya dibuat yang bikin panas sampai tinggi sekali itu kan dari P-nya ya, pertusis atau bahasa awamnya batuk rejan. Nah itu kan dia dibuatnya awalnya itu dari, kita istilahnya dari, kalau si kumannya itu whole body-nya, jadi seluruh bagian kuman itu dibuatlah
sehingga efek reaksi tubuh terhadap si bakteri itu atau si kuman itu akan lebih besar. Nah, sekarang ini mungkin ada yang bilang, oh saya maunya DPT yang nggak panas gitu ya, karena dia dibuatnya dari bagian dari bagian dari si kuman itu gitu kan, yang reaksinya akan sangat kecil. Nah, itu adalah meminimalisir memperkecil terjadinya reaksi KIPI ya. Tapi itu kan yang berhubungan. Jadi sorry, saya harus bilang dulu. KIPI itu bisa akibat KIPI kausal, itu yang tadi ceritanya saya itu ya. Kemudian KIPI yang berhubungan dengan di lapangan. KIPI yang berhubungan dengan di lapangan itu dalam praktek penyuntikan. Ya, dulu mungkin orang-orang tua kita kalau yang namanya disuntik itu kan 1 jarum, terus dicuci alkohol, dikit disiram alkohol, terus nanti dipakai lagi gitu ya. Nah itu kan sekarang enggak, habis suntik buang gitu. Jadi kan terjadinya reaksi infeksi atau yang lain-lainnya itu kan akan tidak ada. Kemudian cara penyiapan vaksinnya. Cara penyiapan vaksin itu berhubungan dengan penyimpanan ya. Jadi artinya pada saat vaksin itu disimpan, dia harus pada suhu tertentu. Pada saat dia di suhu penyimpanan itu berubah, maka harus dinilai apakah vaksin ini layak atau tidak untuk dipakai. Kemudian setelah dia dikeluarkan, berapa jam dia di luar gitu. Nah itu kaitan dengan yang terjadi di lapangan atau si tenaga petugasnya yang menyuntikan. Kalau dia harus dalam, dia harus tidak terlalu dalam gitu. Itu kan berbeda-beda untuk jenis vaksin ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya itu dua hal yang penting. Sehingga itu harus kita perhatikan hal-hal itu sehingga tidak terjadi KIPI yang sebenarnya bisa dikendalikan gitu. Nah, kalaupun sampai terjadi, itu yang kita kenal dengan nama reaksi anafilaktik atau reaksi alergi cepat dari tubuh. Nah, itu kita nggak bisa prediksi. Kita nggak bisa prediksi seorang itu dia alergi atau enggak. Makanya dulu kan, wah kita nggak mau vaksin lagi soalnya ya ini mungkin yang berkembang sekarang ya, bilang habis disuntik meninggal gitu ya. Nah, itu kan banyak faktor. Apakah memang ada penyakit lain, ataukah memang ada reaksi cepat tubuh. Nah, itu kita nggak bisa bilang, wah kenapa tuh nggak dites dulu alergi? Ya nggak bisa juga gitu ya. Karena ketika dites alergi, kan harus menggunakan bagian dari vaksin itu. Nah, berapa banyak vaksin yang mau dites alergi? Kan nggak bisa juga. Jadi, tadi pertanyaannya balik lagi. Kenapa tiap orang berbeda-beda? Nah, itu tadi, dia apa hal yang jadi untuk kita menentukan KIPI itu nggak mudah langsung bilang oh ini karena si vaksin ini nih nggak gitu juga. Jadi kita harus mengurangi ataupun bisa menyingkirkan hal-hal yang bersama dengan si vaksin itu gitu. Apa hal-hal yang melatar belakangi gitu ya. Jadi kalau ada terjadi KIPI nih ya, kalau ada terjadi KIPI, maka kita akan mulai investigasi. Dia ngapain aja, dia vaksin di mana, dia waktu divaksin apa yang dikerjakan, orang-orang yang bersama divaksin itu sama nggak reaksinya, gitu ya, kira-kira seperti itulah, gitu ya. Ya. Oke dok. Nah dok, sebelum kita lanjut nih, ternyata ada pertanyaan nih dari sobat Kelvin. Ya. Di kolom komentar, kenapa ada istilah vaksin emergensi dok? Dan bagaimana proses penelitian tentang vaksin itu terjadi? Pertanyaan kayaknya menyangkut karena masa pandemi. Iya, jadi namanya vaksin pada masa pandemi ini kan memang diupayakan untuk menurunkan angka infeksi yang terjadi gitu ya, karena sangat tingginya. Nah, sehingga vaksin emergensi itu dari proses pembuatan vaksin yang mungkin bertahun-tahun ya seharusnya, itu ada beberapa proses yang bisa untuk tidak berarti tidak dikerjakan gitu ya, tetapi dia bisa bersama-sama gitu.
Artinya misalnya fase 1 untuk menilai efektivitas misalnya, atau fase 2 untuk menilai efektivitas. Nah, di fase 3 ada juga nih penilaian efektivitas gitu misalnya. Nah, itu bisa di Skip. dileburkan gitu ya, jadi satu. Ya, dileburkan jadi satu sehingga efektivitas sudah bisa dinilai nih misalnya di fase 2 gitu atau di fase 3 gitu ya. Nah, misalnya reaksi alergi itu ada di fase mana aja gitu. Jadi itu adalah untuk supaya vaksin itu bisa segera bisa dipakai gitu ya, dipakai atau didistribusikan kepada masyarakat gitu. Nah, tentunya memang membutuhkan jumlah istilahnya sampel ya, jumlah orang-orang yang diberikan vaksin pertama kali yang cukup banyak, yang harus banyak gitu kan, karena kan kita memperpendek masa proses pembuatan proses vaksin itu sampai kepada pemberiannya gitu. Jadi sebenarnya masyarakat nggak perlu khawatir ya dok, biarpun posisi itu tetap perpendek dengan cara dilebur, tapi tetap selain efektivitas, keamanan itu adalah nomor satu yang diutamakan. Iya. Jadi keamanan itu tetap menjadi hal yang terus di setiap fase itu dinilai gitu. Kalau kita lihat ya fase 1, fase 2, fase 3, nah itu tahap 1 gitu ya. Nah itu tetap harus dinilai terus, maksudnya harus dilihat efektivitas juga gitu. Jadi memang kenapa ya buat vaksin itu saya pernah ikut satu penelitian untuk vaksin dengue ya. Itu waktunya tuh sampai hampir 10 tahun ya, 5 tahun sampai 10 tahun. Wow. Saya lupa ya. 5 tahunan ya. Nah, sedangkan kalau vaksin COVID kenapa cepat banget gitu ya, padahal kan baru berkembang penyakit COVID ini 1 tahun. Nah, akhirnya kan masyarakat jadi menduga-duga hal yang nggak benar gitulah ya. Nah, tapi sebenarnya nggak gitu. Artinya setiap tahap itu tetap ada gitu. Nah, itulah yang makanya harus diikuti gitu ya, harus diikuti ininya apa yang memang harus diberikan. Jadi misalnya untuk kelompok usia itu 18 sampai di atas 18 tahun, ya diikuti aja dulu. Karena kenapa pada anak bisa saja sih memang di tahap awal itu oke gitu, tapi kan belum sampai selesai nih penelitiannya untuk pada anak misalnya, seperti itulah gitu. Nah, tapi kan ada beberapa orang yang mungkin ya sudah nih udah bisa pada anak langsung aja dikasih gitu ya, tapi kan itu artinya belum keluar rekomendasi. Biasanya yang mengeluarkan kalau di Indonesia kan BPOM gitu ya. Nah itu kalau sampai rekomendasi belum keluar, penanggung jawabnya siapa gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jadi tidak mudah sih ya artinya gitu. Nah, dok, menyambung yang dokter bilang tadi, aku kepikiran mitos-mitos aja nih dok. Sebetulnya banyak kan dok mitos yang beredar. Karena waktu aku kuliah musik gitu. Terus dosen aku bilang gini, ini lucu banget. Anaknya mau disuntik selaput otak, meningitis ya, vaksin itu ya. Terus dosen aku bilang gini, aku ingat banget memorable. Mau disuntik otak, emang kurang pintar anak gue dosen kok gue pintar gitu. Jadi aku pikir, kok nggak nyambung ya, maksudnya. Jadi aku penasaran, apa iya disuntik divaksin bikin autis, kemudian divaksin kayak gimana tuh dok sebetulnya? Iya. Itu benar ceritanya, bukannya lo yang mikir kayak gitu. Benar ya. Iya, jadi nggak malu gitu dok, dialihin gitu. Dia punya pengalaman gitu, padahal dia mikir. Parah. Iya. Jadi memang kan ada beberapa kejadian yang tadi saya bilang ya, kejadian yang bersamaan terjadinya gitu ya. Misalnya yang berhubungan dengan autis lah ya. Ada ini karena memang ada satu pelaporan yang mengkaitkan. Tapi sebenarnya satu hal yang jadi bedakan antara hasil penelitian dengan satu kesaksian gitu, istilahnya satu testimoni lah ya. Jadi misalnya pengalaman Budi misalnya, itu nggak bisa digeneralisasi untuk banyak orang gitu, bahwa
misalnya nih habis disuntik sakit gitu ya, atau habis disuntik demam, terus oh ya nih semuanya akan terjadi demam, nggak gitu juga kan, gitu. Sama halnya dengan tadi misalnya autis dan sebagainya. Nah sebenarnya itu adalah peristiwa yang bersamaan terjadi, dan ketika angka vaksin terhadap sesuatu vaksin itu dia tinggi, kebetulan juga yang bersamaan dengan terjadinya angka autis yang tinggi misalnya, seperti itu gitu, sehingga itu yang dikaitkan, oh ini berhubungan gitu. Nah harusnya kan memang kita bedah istilahnya nih ya, kalau kasarnya kita buka gitu otaknya, nah kita lihat bener nggak nih ada komponen-komponen akibat dari vaksin itu gitu, seperti itu. Nah kalau tadi apa ya, istilah apa namanya tuh, meningitis dan sebagainya. Nah itu karena memang si kuman itu dia salah satu penyebarannya itu dia bisa menimbulkan efek infeksi pada otak gitu. Jadi sebenarnya sih dia pertamanya adanya di infeksi saluran pernapasan atas gitu. Tapi kalau dia berat, maka dia bisa sampai menginfeksi selaput otak. Nah, itu yang mengakibatkan orang bilang, oh ini infeksi vaksin untuk meningitis gitu. Nah, itu seperti itu gitu. Dok, aku boleh nebeng satu pertanyaan lagi nggak, Dok? Aku penasaran. Sebetulnya kalau misalnya seorang ibu lagi menyusui gitu ya, apakah vaksin itu boleh dilakukan atau sebaiknya jangan, atau nggak ada hubungannya? Ya, sebenarnya sih tidak masalah ya. Mungkin yang sering terjadi adalah polio ya, poliotetes ya. Poliotetes itu kan seringkali dibilang jangan nyusuin dulu gitu ya. Nah, sebenarnya sih nggak masalah karena dipikirkan bahwa di mana air susu ibu itu dia ada antibodi yang untuk melawan kuman-kuman atau melawan virus, melawan apa lagi ya, melawan bakteri dan sebagainya. Jadi karena si polio itu vaksin hidup, jadi dia pikir bahwa itu akan jadinya berkurang efektivitasnya, seperti itu gitu. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya antara menyusui dengan divaksinasi gitu. Jadi nggak ada masalah. Oke. Thank you, dokter. Oke. Ya. Dok, ini ada pertanyaan ini, kelihatannya Dokter Bina. Dokter Bina ikut juga nih nonton. Nah, Dokter Bina bertanya, halo Dokter Bina. Nah, Dokter Bina nih bertanya nih Dok, tips-tips aman vaksinasi saat pandemi gimana sih Dok? Nah, padahal bisa nanya sendiri dia ya di sana. Ya, jadi zaman now Dok. Iya zaman now ya. Ya, tips aman vaksinasi saat pandemi, jadi artinya kita tetap harus berikan sesuai jadwal. Nah, kalau untuk memperkecil angka kunjungan ke rumah sakit, maka kita bisa berikan simultan. Jadi yang simultan itu artinya kita bisa berikan 2 atau 3 vaksin bersamaan. Jadi misalnya disuntik kanan kiri, kemudian diteteskan gitu. Nah, itu bisa bergabung. Nah, tetapi tidak bisa di skip gitu atau tidak bisa ditunda. Ya memang sih ada beberapa yang bisa ditunda, tetapi paling lama ditunda itu mungkin hanya sekitar 4 sampai 8 minggu, 4 minggu ya, minggu atau 1 bulan ya. Tetapi tidak boleh lama ya, karena kan kita apalagi zaman sekarang ya, maksudnya yang jadwal sekarang itu sangat rapat sekali gitu ya, banyak jenis vaksinnya dibandingkan dulu. Sekarang ini kan jenis vaksinnya sudah makin lama makin bertambah. Jadi kalau ditundanya makin lama, sehingga mengakibatkan jumlah suntikan yang akan diberikan itu kan semakin bertumpuk, akan semakin banyak gitu ya. Dan terutama juga penyakit itu kan tidak menunggu ya. Misalnya dia tidak diberikan vaksin campak misalnya, padahal pada saat dia usia 9 bulan ya, itu kan imunitas yang berasal dari ibu pada saat dia hamil, itu kan dia masih punya imunitas dari ibu terhadap campak ya. Nah, itu udah habis gitu di usia 9 bulan. Nah, kalau dia misalnya ada
anak lain yang sakit campak dan anak ini terkena, maka dia akan menderita sakit campak yang berat gitu. Jadi usia-usia itu memang diberikan bukan ini jarang nih di sini, ini keseringan nih di sini gitu kan. Enggak gitu, karena memang penyakit infeksi pada usia-usia tertentu itu berbeda-beda gitu waktunya. Jadi misalnya kayak radang paru. Nah, radang paru kan kebanyakan di usia di bawah 1 tahun ya. Jadi ya harus diberikan misalnya pneumokokusnya gitu. Jadi seperti itu gitu. Tips amannya ya artinya tetap menggunakan 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 APD ya, jadi artinya sesuai protokol kesehatan. Gitu. Tapi untuk vaksinasinya ya tadi bisa secara simultan. Terima kasih banyak dokter. Thank you dokter. Dok, sama-sama. Ini kita karena keterbatasan waktu ya mungkin kita akhiri sesi ini, tapi mungkin dari Dokter Debbie ada pesan dok untuk masyarakat nih. Pada kali ini kita membicarakan tentang vaksinasi COVID ya dok, pandemi. Jadi untuk masyarakat yang mungkin masih ragu, masih takut dalam melakukan vaksinasi, mungkin dokter ada pesannya? Oh ya, jadi kalau untuk anak saat ini memang kita harus melengkapi vaksinasi yang memang wajib dianjurkan di vaksinasi yang wajib dari pemerintah, dan kalau misalnya memang bisa dapat memberikan juga vaksin pilihan yang lainnya, dan tidak usah takut untuk ke rumah sakit karena rumah sakit pun juga sudah memisahkan ya tempat-tempat yang aman untuk vaksin, tidak bercampur dengan penderita yang sakit yang lainnya gitu ya. Jadi yang sehat dibedakan dengan yang sakit. Kemudian tidak usah ditunda terlalu lama dan berikan sesuai jadwal. Kemudian apalagi ya? Udah itu sih yang terutama ya untuk anak ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak ya dok atas kehadirannya Ya. malam ini sangat Iya. mencerahkan. Gimana Bud? Jelas nggak Bud? Jelas. Gue akhirnya bisa mengerti dan akhirnya gue pengen bilang ke orang tua gue dan semua teman-teman gue, coba dengerin loh ini sharing dari Dokter Debbie biar terbuka gitu open minded, jangan kemakan mitos-mitos lagi. Sekalipun dulu gue juga kayaknya ikut-ikutan juga tuh mitos-mitos, tapi jadi tercerahkan. Oke. Nah, untuk sobat, terima kasih dong. Iya, nah, makasih ya. Untuk sobat health yang lain, episode ini akan kita upload di channel YouTube kita. Jadi kalau misalnya ketinggalan dan pengen nonton dari awal, nanti bisa dilihat. Akan kami upload pada hari Kamis jam 10 pagi di channel YouTube kita, healthyhacks.id. Jadi jangan lupa untuk selalu follow Instagram kita untuk mengetahui kabar terbaru nih tentang IG Live apa saja sih akan kita lakukan, dan kita akan selalu update di sana. Gitu. Gimana buat tambahan? Dan juga teman-teman jangan lupa kita suka ngadain IG live bareng dokter spesialis, bareng mungkin rekan-rekan lain yang kita ajak kolaborasi, dan kalian stay tune banget di Instagram kita. Dan sekarang kita punya TikTok @healthyhacks.id. Di situ kalian akan bisa lihat video-video pendek ngomongin soal mitos-mitos, misalnya mitos kerokan atau mitos golongan darah atau mungkin mitos-mitos vaksin yang kalian nggak tahu sebetulnya. Kita akan bahas. Jadi jangan lupa terus follow sosial media kita. Jadi sampai situ aja, stay healthy. Stay live. Bye-bye. Bye-bye.